Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah mengklik video ini. Dan hari ini aku akan sharing terkait dengan contoh presentasi atau PowerPoint dari aktualisasi yang aku tampilkan ketika aku presentasi untuk rancangan aktualisasi Latsar CPNS. Nah, tanpa membuang waktu langsung saja kita lihat bagaimana sih contoh dari PowerPoint untuk presentasi rancangan aktualisasi Latsar CPNS. Oke, di sini aku punya dua contoh PowerPoint. Nah, di mana PowerPoint ini sama aja sebenarnya, cuman di sini ada yang versi yang singkat dan satunya versi yang lengkap. Nah, kenapa aku buat dua? Karena ini tergantung lagi dari coach teman-teman menginginkan presentasi yang seperti apa. Ada coach yang menginginkan ya udah bahas selengkap-lengkapnya. Ada juga coach yang menginginkan ya udah simple aja, cukup apa judul kamu, kenapa mengangkat itu, latar belakang judul itu apa, dan apa tahapan-tahapannya. Nah, tergantung lagi nanti coach kalian menginginkan presentasi yang seperti apa. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat ya masing-masing contohnya. Yang pertama kita buka dulu yang versi singkatnya. Nah, ini adalah contoh dari PowerPoint versi singkat, di mana ini hanya terdiri dari 11 slide. Itu pun 11 ini sudah termasuk sampul dan ucapan terima kasih di slide paling akhir. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Di sini aku memulai dengan profil dari coach-nya siapa, pengujinya siapa, dan mentornya siapa. Jadi sebelum kita membacakan apa judul kita, di sini kita membuka presentasi dengan mengucapkan yang terhormat, sebut nama selaku coach, kemudian sebut nama kembali selaku penguji, dan juga sebut nama lagi selaku mentor. Jadi contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak bla 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 selaku coach saya dan Bapak bla 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 selaku penguji saya, dan yang sempat hadir juga bla 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 selaku mentor saya. Silahkan teman-teman bisa improve sendiri ingin berbicara apa ketika memulai untuk presentasinya. Nah, slide berikutnya terkait dengan judul yang teman-teman angkat. Apa sih yang teman-teman angkat di judulnya? Nah, di sini aku judulnya adalah OPNAME atau optimalisasi pelayanan obat melalui etiket lengkap. Jadi kemarin coach aku menyarankan, bahkan mewajibkan kami semua untuk membuat singkatan dari judul kami. Ini opsional ya, tergantung dari teman-teman apakah bisa membuat singkatan. Kalau bisa ya sebaiknya buat singkatan biar lebih unik judulnya. Slide berikutnya, di sini aku memperlihatkan apa aja yang akan aku bahas. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama latar belakang, kemudian isu yang diangkat, yang ketiga analisis isu, dan yang terakhir rencana kegiatan. Ini cuma 4 poin yang ingin aku bahas di sini. Nah, latar belakang, silahkan di slide ini teman-teman mengutarakan semua apa yang menjadi latar belakang kenapa teman-teman mengangkat judul tersebut. Di sini contohnya aku kenapa mengangkat judul OPNAME. Aku gak usah baca ya. Ini latar belakang aku. Nah, dan berakhir pada optimalisasi pelayanan obat melalui etiket lengkap. Ini adalah judul yang aku angkat. Setelah itu, setelah teman-teman membacakan latar belakangnya secara singkat, lanjut ke slide berikutnya. Ini terkait dengan tujuan dari rancangan aktualisasi ini, kemudian juga apa manfaat dari rancangan aktualisasi ini. Setelah itu, silahkan teman-teman memperlihatkan apa aja sih sebelumnya yang teman-teman angkat menjadi kandidat isu yang ingin dipecahkan. Nah, kemarin kan aku sudah menjelaskan ya bahwa ada 3 isu yang diangkat. Nah, ini isu yang aku angkat kemarin ada 3. Kemudian dari 3 isu ini aku perlihatkan proses penyeleksiannya, kenapa pada akhirnya aku memilih poin yang kedua atau isu yang poin kedua. Belum optimalnya pelayanan informasi obat di puskesmas bla bla bla. Nah, di sini aku menampilkan berapa penilaian dari masing-masing poin urgensi, seriousness, dan growth-nya, sehingga nanti aku munculkan judul mana yang aku pilih. Di sini aku memberikan tanda bahwa judul ini yang aku angkat menjadi isu utama atau core isunya. Nah, setelah terpilih, teman-teman munculkan apa yang menjadi gagasan pemecahan isu dari isu yang ini. Karena
isunya adalah belum optimalnya, maka gagasan pemecahan isunya adalah mengoptimalkan, kemudian memberikan solusi berupa atau melalui etiket lengkap di puskesmas bla 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 bla. Dan muncul judul yaitu OPNIM. Slide berikutnya di sini aku menampilkan terkait dengan tahapan-tahapan yang akan aku laksanakan selama kegiatan tersebut. Nah, ini ada 6 tahapan yang aku susun, dan yang jelasnya bahwa semua tahapan setiap orang pasti sama untuk poin pertama dan poin terakhirnya. Jadi terserah mau berapapun tahapannya, tapi pastinya poin pertama kita dan poin terakhirnya kita pasti sama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor pertama kali dan ditutup dengan menyusun laporan aktualisasi. Untuk poin 2 sampai seterusnya terserah teman-teman, tergantung dari apa judul teman-teman. Dan slide berikutnya terkait dengan rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk poin pertama atau tahapan pertama dilaksanakan di pekan keberapa, poin kedua di pekan keberapa, dan seterusnya. Oke, paham ya teman-teman? Dan ya, selesai. Itu adalah contoh dari aktualisasi, contoh dari PowerPoint untuk versi yang singkatnya. Kemudian berikutnya kita bahas terkait dengan contoh dari PPT untuk versi yang lengkap. Sebenarnya sama aja, cuman ada beberapa tambahan poin di slide ini. Nah, kita lihat bahwa di slide ini ada 14 totalnya, dimana sebelumnya kan cuma 11. Jadi ada tambahan 3 slide di versi yang lengkap ini. Nah, biar lebih jelasnya aku perlihatkan ya. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini aku memperlihatkan terkait dengan profil siapa coach kita, siapa penguji kita, dan siapa mentor kita. Nah, bahkan teman-teman jika ingin eksis juga bisa memasang foto teman-teman di sini. Bebas ya. Slide berikutnya ya sama. Di sini menampilkan apa judulnya kita. Kemudian slide berikutnya sama juga terkait dengan apa aja yang ingin teman-teman bahas di slide-slide ini. Berikutnya, nah ini yang membedakan dari slide yang tadi. Di sini aku menjelaskan lebih detail terkait dengan latar belakangnya. Di latar belakang mulai dari latar belakang ASN itu apa, tentang diklat itu apa, dan bahkan membahas juga terkait dengan regulasi di unit kita. Di sini kan aku bekerja di puskesmas, jadi di sini aku juga membahas terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan puskes. Jadi tergantung lagi apa yang teman-teman bahas di bab 1 teman-teman. Nah, setelah itu di slide berikutnya, kemudian di slide berikutnya teman-teman menjelaskan terkait lebih detail terkait dengan judul yang teman-teman angkat. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa membahas terkait dari manfaat dan tujuan dari rancangan aktualisasi teman-teman. Jadi, manfaat untuk diri pribadi seperti apa, manfaat bagi unit kerjanya seperti apa, manfaat bagi organisasi seperti apa, dan manfaat bagi stakeholder terkait seperti apa. Kemudian lanjut ke visi dan misi organisasi. Nah, maksudnya organisasi di sini adalah unit kerja teman-teman. Jadi misalnya di puskesmas, apa visi dan misi puskesmas? Di sekolah, apa visi dan misi sekolah teman-teman? Pasti masing-masing dari kita punya visi dan misi di unit kerja kita. Setelah itu, sama seperti yang tadi, masuk ke bagian apa isu yang teman-teman angkat sebelumnya dan proses penyeleksiannya seperti apa. Lanjut ke tahapan kegiatannya seperti apa dan bagaimana jadwal dari pelaksanaan kegiatannya. Dan terima kasih. Jadi hampir sama, cuman ada tambahan beberapa poin dari slide sebelumnya. Dan cukup sekian untuk contoh dari PowerPoint pada saat laser nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.